Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, riding lagi. Asik. Alhamdulillah bisa riding lagi. Sorry banget nih guys ya, by the way, kalau misalkan di video kali ini banyak suara yang masuk, banyak suara angin yang masuk, karena gue pakai helmnya half face, nggak pakai full face yang biasa, karena pingin aja pakai yang ini. Helmnya lebih asik aja kayaknya, lebih santai sih. Gue lagi nggak pengen yang terlalu nyelekep, karena gue juga lagi pakai road glide. Kalau misalkan pakai helm gue yang full face terlalu panas, udaranya lagi begini juga. By the way, kenapa gue pakai lengan pendek nih? Sorry banget kalau misalkan kalian ada yang bilang, ini nggak safety, nggak ini. Ya betul, memang betul. Tapi di samping itu gue ada alasannya, karena gue itu harus berjemur. Jadi gue tuh harus dipanasin, nggak cuman motor jadi yang dipanasin, gue harus dipanasin sampai jam-jam 9 lah. Sampai jam 9 tuh gue harus panas-panasan, karena disuruh dokter begitu, supaya badannya anget, supaya slemnya hilang, gitu deh. Setan, gue dibohongin. Ini gue lagi rame banget loh hari ini, parah. Tuh di depan ada Bro N, ada Jody Motovlog, ada Gaga si EKE Areski Ramadan, ada Devan, ada Manalus Motovlog, ada Jakarta Road pakai Z1000, ada Ano Wirontono, ada Harald The Dragon Arsan. Ban gua mati, gak berani gua. Oh ya Allah. Valentino Rossi bilang, ya Allah, itu lagi Mister Arogan. Hero lah, motor random deh Pak, asli, dari Cafe Racer. Ada yang pakai scrambler, ada motor touring, gue pun pakai motor touring, ada yang pakai street fighter, ada yang macet, rame-rame deh. Ada Vespa, ada banyak deh, cruiser, campur semua ada. Paket lengkap hari ini. Wih, gile. Jakarta Roads nih, ada tukang foto nih. Small frame, asik. Tapi motornya nggak small frame, gimana? Mana small frame lo? Mana small frame-nya? Jual, Pak. Buat modal. Baru, Pak. Kentut. Buset deh, rame banget Pak. Ada GS yang tinggi lagi. Ada McLaren lagi bos. Tuh, hijau. Tapi yang kebuka lagi. McLaren yang convertible. Ya Allah, Devan. Rame parah Pak. Sportster ada Guzzi. Sportster lagi ada Polis. Wah anjir, Sportster yang lama Pak, yang orange, gokil tuh. Allah, main belok-belok aja. Ya Allah, tuh membahayakan jiwa, raga, sosialita, orang yang nyebrang, pedestrian, semua tuh membahayakan. Itu nusa dan bangsa parah anjir. Udah lama nggak naik motor begini, udah nggak bisa selap-selip kayak biasa. Feel-nya gue nggak berani karena udah lama nggak motoran pakai yang gede-gede banget. Terakhir sih pakai motor yang agak gede, GS sih. Itu juga tapi nggak pakai box kiri kanannya. Gue copot-copotin, itu juga GS-nya. By the way, ini juga gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau GS-nya itu bukan punya gue, bukan. Kalau kalian bilang gue nambah motor atau segala macam, atau gue beli baru apa enggak, itu bukan punya gue. Motor yang GS yang warna hijau gitu cuman punya bos gue. Terus gue disuruh pakai, disuruh masukin vlog, disuruh dirawat, ya wes. Gue dengan sangat amat bersenang hati mengiyakan tawaran tersebut ya, daripada nggak dipakai kan katanya, karena itu olinya juga kayaknya udah mulai nggak enak, terus akinya juga ngeri ngedrop karena jarang dipakai. Jadi ya udah, gue disuruh ngerawat, ya gue iyalah, udah pasti iyalah.
boleh dipakai buat ngevlog, lagi buat dipakai foto-foto kayak apa kayak terserah, bodoh. Mau tempelin stiker apa bodoh, terserah, kata yang penting dirawat ya wes. Gue sikat lah, kapan lagi pak naik GS, motor impian. Sumpah ya, gue sekalian mau curhat kali ya, sekalian ngisi San Mori ini daripada nggak ada topik sama sekali. Gue sekalian pengen curhat tentang motor ini, asik. Dan gue mau sedikit ngasih testi, asik ngasih testi. Jadi gue sedikit mau ngasih testi tentang motor-motor yang gue pakai 3 bulan terakhir ini. Pertama, gue pakai R6. Menurut gue R6 itu, Yamaha R6 itu si bubu, buat lari goks, buat selap selip kiri kanan oke. Lu mau ngebut itu oke banget, tapi dia punya itu plusnya ya. Pokoknya kalau buat performa nggak usah ditanya lagi, itu motor untuk handling segala macam mantep banget, enak banget. Lu tinggal kalau misalkan mau cornering tinggal buang badan dikit langsung ikut. Wah pokoknya enak banget itu motor. Tapi minusnya itu temperaturnya itu karena kompresinya tinggi kali ya, namanya motor-motor sport, motor-motor bungkuk gitu. Jadi dia temperaturnya agak membahayakan, bukan buat kitanya, bukan buat ridernya sih kalau menurut gua. Kalau untuk ridernya sih tetap menurut gua paling gokil itu Ultra, masalah panas memanas. Tapi lebih ke mesinnya, gue kasihan sama mesinnya itu yang terlalu kepanasan. Kalau misalkan terkena macet-macetan yang parah atau kayak cuacanya lagi terik terus macet parah, nah itu udah pasti bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Temperatura naik tinggi banget, ngerai. Terus kita pakai lagi kemarin tuh, gue pakai GS, BMW GS. Nah sampai gue kemarin ke Cipanas sempat pakai itu motor juga, mantap. Gue cuman bisa bilang itu mantap, paket lengkap. Lu mau ngebut bisa, sumpah gigi 2 aja lu kalau misalkan bejek, terus badan lo gak ke belakang, settingan suspension lo lagi bener-bener di setnya yang misalkan kemarin gue pakai apa ya, hard kalau nggak salah, agak ke belakang gitu. Gue betot abis, gue pengen cobain, gue full ininya, bukaan gasnya gue fullin, ngangkat bos, parah. Gigi 1 nggak usah ditanya, gigi 2 pas baru pindah dus nyundul lagi, gila tuh motor. 1 alik tuh gila tuh. Lu ajak dia ngebut mau, lu mau ngajak dia santai pun mau. Itu bener-bener paket lengkap banget kalau menurut gua. Minusnya menurut gua nggak ada gitu motor. Karena walaupun sebesar itu, gue sempat kemarin, biasa kan gue kalau misalkan ada motor-motor kayak gitu bener-bener gue pakai buat macet-macetan, gue cobain buat begajulan, dalam artian bener-bener gue pakai harian, gue pakai kerja, gue pakai kemana kemarin, ke dari Pondok Indah kemana lah pokoknya, gue pakai trek harian, bener-bener yang lagi rush hour gitu lagi. Ya udah, masih bisa nyusul kiri kanan best. Panasnya pun ya kalau misalkan lagi macet doang agak panas di tangan kanan dan kaki, bagian tubuh yang kanan yang deket-deket ke mesin, pokoknya itu lumayan agak berasa kalau menurut gue kalau misalkan BMW GS. Tapi itu bukan masalah yang besar sih kalau menurut gue. Itu motor best. Gue cuma bisa bilang itu motor, salah satu motor terbaik, terpaling yang pernah gue pakai. Suspensinya bisa lo atur, kalau misalkan boncengan dia bisa tambah tinggi, kalau misalkan lo sendiri pendek, wah pokoknya canggih banget itu motor. Lo mau nyantai pakai suspension, settingannya springnya pakai soft bisa, PR-nya pakai soft itu bisa, mau pakai medium bisa, pakai hard bisa, gokil dah tuh. Mappingnya juga bisa diganti-ganti, udah kayak bener-bener pakai motor sport digabungin sama motor touring, digabungin sama motor adventure, udah the best banget itu motor. Satu gokil, wih banyak Harley pak, asli. Ada Trikes juga lagi. Pokoknya kalau menurut gue pribadi itu motor enak, motor gokil. Yang pasti kalau itu nggak ada masalah besar. R6 pun tadi nggak ada masalah besar juga ya, tapi cuman ini menurut gue. Oh ya, ini di sini gue juga mau ngomong, ini cuman menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian atau nggak ada ATPM yang baper, ya sekali lagi gue tekankan, kalau misalkan ada ATPM yang baper jangan salahin gue. Ini menurut gue yang nyobain, karena gue juga nggak dibayar sama ATPM manapun, gue nggak dibayar untuk menjelekkan brand manapun. Ini sesuai dengan apa yang gue rasa, dan mungkin sebagian orang pun juga merasakan hal yang sama kayak gue gitu. Jadi sekali lagi gue tekankan, untuk ATPM atau nggak buat merek
jangan ada yang baper ya, jangan ada yang baper kalau lo nggak tahu itu namanya bawa perasaan ya. Maaf kalau misalkan gue kata-katanya menyinggung, kalau misalkan kalian nggak terima, sorry aja nih, ini menurut opini gue, maaf ya. Nah terus di boxer mantep nih. Terus gue pakai lagi apa ya kemarin ya, sempat pakai motor custom tuh yang kuning, yang motor custom yang kuning yang punya bro gue itu. Kalau itu mah nggak usah ditanya pak, pegel iya kan, panas iya, deket banget sama headnya. Wah pokoknya itu bener-bener capek, pakainya capek, pegel, tapi enaknya lu jadi pusat perhatian dan lu kayak bener-bener jadi apa ya, jadi bener-bener jadi pusat perhatian. Jadi apa ya, suaranya berisik, pendek, tapi ban belakangnya segede ban truk. Wah gokil dah itu, benar-benar jadi pusat perhatian banget. Kalau menurut gue itu motor mantap, asik itu motor. Terus wih, road glide nih rame anjir parah, ada motor-motor touring. Wih mantap, softail tuh kayak pakai all-in depannya. Nah jadi kalau menurut gue sih begitu. Kalau misalkan itu, jadi menurut gue tadi itu motor paling enak yang gue pakai itu BMW R1200 GS Adventure. Lu mau kenceng-kencengan lu pakainya R6 ya kan, tapi gue nggak bohong, seenak-enaknya sekenceng-kencengnya motor-motor itu gue nggak bohong ya. Aduh, gue nggak tipu-tipu, gue nggak lebay-lebay, sumpah ini benar-benar apa yang gue rasa. Harley itu gue tahu panas, gue tahu banget remnya Senin Kemis, gue tahu itu ini motor nih si kesayangan gue nih berat. Gue tahu nih motor kesayangan gue ini nggak ada elektronik yang canggih. Gue tahu dia nggak punya apa yang R6 punya atau apa yang GS punya. R6 jauh lebih pocket, jauh lebih roket, GS lebih nyaman segala macam. Tapi gue nggak bohong ya, Harley punya feel. Gue tahu semua motor punya feel. Gue tahu R6 ada feelnya. Gue tahu BMW pun boxer engine tuh ada feelnya tersendiri. Tapi gue nggak bohong, kalau gue pribadi gue nggak bisa bohongin diri gue sendiri. Harley hidup, gue sampai bisa bilang kayak gitu, karena menurut gue pas kemarin gue pakai motor-motor itu, ketika gue balik lagi sama ini motor, gue bejek apa segala macam, wah nggak enak ya gini. Tapi dia tuh kayak ngertiin, 190 suka begitu tuh 190 buka sunroof lagi. Nah jadi dia tuh kayak hidup pak, ini motor nih, si Road Glide itu udah kayak apa ya, udah kayak ngertiin lo lah. Jadi kayak lo punya hubungan gitu loh, kayak bener-bener hubungan yang lebih kayak gitu, kayak bener-bener ini udah kayak pacar lo. Ini motor tuh udah bener-bener udah kayak pacar lo, kayak aduh gue gimana ya ngasih taunya, gue nggak bohong dah. Gue tahu GS emang juga punya feel kayak gitu, R6 pun juga punya kayak gitu, tapi gue punya hubungan yang spesial banget ibaratnya sama ini motor, sama Harley terutama. Walaupun gue kemarin udah sempat pakai Ultra juga, Ultra udah gue tes karena udah sembuh dia, alhamdulillah udah bisa dipakai lagi. Tapi gue nggak bohong ya, Harley feelnya ya, masya Allah pak, gue nggak bohong. Kalau misalkan orang ada yang bilang iya, gue tahu, saya bayar 1.000. Gue tahu orang ada yang bilang, oh ya enggak, Harley tuh enak banget, lo harus cobain gini. Iya, gue sekarang ngerasain. Gue sekarang bisa bilang kalau misalkan Harley itu motor yang gue banget. Dalam artian gue banget yang mengerti ini ya, yang mengerti kayak ibaratnya yang ngerti feel-nya ya. Tapi kalau misalkan ngikutin kemanusiawian gue sih ya, ya bohong pak, GS tuh udah paket lengkap soalnya kalau menurut gue. Kalau pakai Sony Action juga tuh jarang-jarang. Nah kalau misalkan menurut gue sih seperti itu, Harley tuh kayak hidup, bener-bener gue feel gue di Harley. Gue bisa bilang kayak gitu. Harley apapun, ibaratnya lu kasih gue Sportster juga, gue sekarang tahu feelnya di hati itu beda. Gue nggak tahu ya, mungkin karena yang sering gue bilang gue biasa didoktrin dari dulu Harley dan gue pakainya lama di Harley banding motor-motor lain. Tapi di samping itu getaran mesinnya itu, V-engine-nya itu, V-twin-nya itu, aduh pak, gue nggak bohong,
ketika lu ngegas begini nih, ada suaranya gede gini. Aduh, habis itu nikmatin jalan begini. Oh, gokil rasanya tuh. Merinding, Pak. Bener-bener udah kayak nikmatnya tuh. Gokil. Gokil. Bener-bener gue ngerasain nikmat naik motor kayak gitu. Lu bisa bilang kayak, oke, gue naik motor bener-bener pecah banget, Pak, rasanya. Ya Allah, entap banget, mantap abis. Kalau menurut gue sih begitu. Bukan berarti brand lain gue nggak dapat feel ya, bukan berarti begitu. Nggak, gue tetap dapat feel ya. Buktinya gue tetap sabar, maksudnya kayak gue tetap nerimo gitu loh. Dan gue juga nerimo apa adanya sama ini motor. Panasnya nggak usah ditanya, gedenya nggak usah ditanya, belum lagi apalagi ya, jadi susah kemana-mana nggak usah ditanya. Soalnya mau kiri kanan karena panjang, nah udah deh, banyak minusnya tuh banyak. Tapi segala macam minusnya itu ya ketutupan sama keenakannya di hati lo gitu. Jadi ibaratnya gue bisa bilang kalau misalkan R6 itu kayak pacar lo yang muda banget ya, kayak ya belas-belasan akhir sampai 20-an, 22, 23 lah, 23 deh. R6 tuh kayak gitu, ya kan. Kalau misalkan GS tuh kayak bener-bener pacar yang nerimo aja orangnya, kayak bener-bener pacar yang kayak aku terserah deh kamu mau gimana. GS tuh kayak bener-bener udah kayak pacar yang kayak aku terserah deh kamu mau kayak gimana, kamu mau ngapain aku terima. Nah kalau GS kayak gitu, terus sekalinya lu suruh mau aja, nah itu GS tuh kayak gitu tuh, kayak pacar yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan Harley tuh pacar yang paling angkuh. Buset deh, ibaratnya pacar lu kaya raya parah, anak tunggal, wah udah dah pokoknya. Udah benar-benar pacar arogan. Asyik, pacar arogan. Harley tuh udah kayak pacar arogan. Tapi lu tetap cinta. Nah, lu mampus tuh. Gitu dah pokoknya. Harley tuh best, gokil menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian punya opini lain pun ya gue nggak ada masalah. Karena gue juga ya gimana sih, namanya perasaan kan nggak bisa ditutup-tutupin gitu loh. Dan ini apa yang gue rasa real, bukan gue dibayar sama Harley, nggak sama sekali. Emang yang gue rasain aja selama gue naik ini motor. Semua motor punya feel, semua motor punya jiwa, semua motor tuh hidup. Tapi menurut gue yang paling hidup adalah Harley Davidson. Fitwinnya gue nggak bohong, Harley nih. Oh, Triumph sama Dyna Royal Enfield. Wow, kayaknya gila, pakai body kit, pakai ganti velg, mantap. Tech art deh kayak itu body kitnya, yang gondrong ke bawah gitu, ada add-onnya. Oh my god, ini salah satu mobil impian gue. Sebelum gue mati gue harus punya dia. Gue harus punya dia sebelum gue mati. Woo, gokil, ini mobil impian gue, Pak. Kalau lo tahu, ini CLS 350. Ya mungkin sebagian buat kalian CLS 350 bukan 63 AMG, cemen apa segala macam, Lian 500. Tapi wait, tunggu dulu. Ini bukan CLS biasa, ini CLS shooting brake. Kalian bisa lihat tuh, kalian bisa lihat pantatnya nggak ada, Pak. Shooting brake tuh apa ya? Station wagon gitulah, wagon estate. Nah, tuh CLS. Sebelum gue mati gue harus punya begituan dulu. Yang model yang itu lagi yang gue suka, yang sebelum facelift. Kalau yang facelift, oh my fucking god, damn. Woo! Are you kidding me? Gila itu Valentino Rossi. Please kalau lihat lu komen. Jadi kalau menurut gua kayak gitu, thank you banget ya guys yang udah nge-like, yang udah nge-share, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah selalu support RG700, yang udah masukin video-video gua ke playlist kalian. Pokoknya yang selalu support gua, yang selalu ngasih feedback positif buat gue, yang udah selalu menontonin video gue, thank you banget. Sampai jumpa lagi di riding berikutnya. Gue RG700 cabut.